Tadinya masih asik mancing, tiba-tiba berdua ini ngelihat perempuan sedang melambai-lambaikan tangan ke arah mereka. Sini gitu. Diajak. Si papan-papan ini lari tunggang langgang bos, menuju motor, naik motor. Situ kan jalan gak mulus katanya, batu kan, terjang semua, blok lari. Ini apaan mang katanya? Batu katanya. Bukan itu katanya, bukan batu. Terus apa katanya? Nah, si Mang Ari ini menjelaskan kepada si John ini bahwasannya benda itu namanya getah kilayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Akhir Malam, channel yang akan selalu memberikan kisah-kisah horor, mistis, dan teror gaib. Cerita yang akan kita bawakan itu diadopsi semuanya dari cerita nyata. Tidak ada namanya settingan, tipu menipu. Semuanya pengalaman saya pribadi, dan mungkin ada yang akan saya bawakan dari pengalaman orang lain. Ya, untuk kali ini saya akan membawakan pengalaman dari orang lain tentang namanya itu benda peninggalan yang tak berharga tetapi membawa keberkahan. Tentu saja saya tidak sendiri, saya selalu ditemani dengan sosok yang sangat lebar jidatnya. Kita sambut Agus. Sehat? Sehat. Wih, muka lu layu amat ini. Jam berapa tuh? Jam berapa? Jam 12. 12. Lebih 11. Malam ini ya. Oke. Gus. Iya, Bang. Jadi gua akan membawakan kisah dari temen gua ini punya paman. Oke. Mungkin ya seperti kita ini, gua paman, lo ponakan. Iya. Cuman perbedaan umurnya lumayan jauh. Jadi pada saat teman gue ini masih kelas mungkin SMA ya, mungkin SMA kayaknya. SMA. Ya SMA itu di tahun 2015. Lu juga kenal kan orangnya? Iya. Ini benar-benar real yang dia ceritakan semuanya, katanya itu cerita nyata. Oke, 2015 itu terjadi. Di situ dia disuruh untuk menjual benda peninggalan dari bapak si paman. Panggil aja temen gue ini namanya John. Paman ini namanya Ari lah, Mang Ari. John katanya. Ya Mang katanya. Mang Ari kenapa? Ya, coba tolong katanya dipostingin, dijual itunya itu barangnya. Iya, barangnya itu. Ini apaan Mang katanya? Batu katanya. Bukan itu katanya, bukan batu. Terus apa katanya? Nah, si Mang Ari ini menjelaskan kepada si John ini bahwasannya benda itu namanya getah kilayu. Getah kilayu Dari tumbuhan apa? Kalau tadi kemarin itu kan gue lewat by WA, by phone itu kan, cerita mendengarkan kisah dia itu. Jadi getah kilayu ini susah dijelaskan oleh orang yang benar-benar gak paham tentang dunia supranatural. Katanya sih, cerita dari Mang Ari ini, bapaknya Mang Ari itu mendapatkan getah kilayu. Dia kan dapat warisan kan, dikasih ke Mang Ari dari orang tuanya. Bapaknya ini mendapatkan getah kilayu itu lumayan besar sih,
Ada nanti ditampilin aja foto getahnya itu. Itu didapatkannya di tengah-tengah kuburan TPU, kuburan umum. Nah entah, gue juga belum nggak terlalu paham, teman gue juga nggak paham itu getah apa gitu, nggak paham. Coba tolong jualin katanya. Terus mau berapa katanya. Temen gue ini ketawa juga kan, karena emang dia sering lihat benda itu, tadinya dikira batu gitu. Yaudah pasarin aja 5 juta. Temen gue ya nurut aja kan. Diposting lah, waktu itu dia sudah gabung di grup Batu Akik. Posting ya kan, minta segini. Ada yang menanyakan apa, ada yang nawar, maksudnya nanya-nanya tentang harga terus ditawar gitu kan. Tapi entah kenapa sampai saat itu nggak dijual, nggak tahu kenapa ya. Terus ada beberapa orang tetangganya, itu orang-orang situ belum ada yang paham ya, sedikit orang yang memahami tentang getah Kilayu. Ada temannya si pamannya ini, temannya Mang Ari ini, namanya kita sebut Jack, Mang Jack. Datang silaturahmi ke situ. Ri katanya, manggil si Jack ini. Oh ya Jack katanya. Si Jack itu bawa temen itu 2, berarti dia bertiga datang. Si Papan Popon lah kita panggil, temennya si Jack ini, Papan Popon. Ini gue spontan aja bikin nama ini ya. Kalau lucu ya udahlah gitu. Si Papan Popon ini ya anak buahnya si Jack. Mungkin dia buka usaha apa gitu kan, punya anak buah. Datang Ri katanya. Dengar-dengar lu punya ini ya, kata Kilayu. Iya nih Jack katanya. Itu buat apa katanya? Ya karena emang temen deket kan si Ari dengan si Jack ini. Nah si Jack nanya ini buat apa nih sebenarnya. Nah si Ari ini ngomong ini untuk pengasihan. Untuk pengasihan. Wah gimana kalau kita coba nih Jack? Niri katanya. Ayo katanya. Gimana tuh kata caranya? Ya udah ntar malam kita berangkat jam 9 katanya. Udah. Singkat cerita sudah malam hari, pukul sekitar jam 8:30 ngumpul di rumah si Mang Ari ini, ngumpul si Jack, si Papan Popon ngumpul. Bawa pancingan. Mancing. Jadi katanya ini kan katanya buat pengasihan. Ayo kita tes katanya. Ayo nih berangkat jam 9 malam. Itu tempat pemancingannya itu ya, ada namanya kali yang menjalur ke laut. Kali ini airnya kadang payau, kadang tawar, kadang asin. Di samping kali ini kanan kirinya itu sawah semua, jalan lurus. Singkat cerita mereka itu sudah mencapai titik perjalanan memasuki kali tersebut. Lurus masuk ke dalam terus sampailah di tempat yang mereka tuju. Berkisaran jam 9 ke atas kan ya. Nyampe. Mereka itu mancing dan si Mang Ari inilah yang membawa benda si yang tadi getah Kilayu tersebut. Tuh, ya sama Mang Ari getah Kilayu. Dibawa mancing. Cek Mang Ari, Papan Popon itu semuanya mancing. Berempat malam-malam itu. Mancinglah mereka itu. Ikan itu Gus, kata pengakuan temen gue ceritanya dari Mang Ari sama si Mang Jack ini, semuanya anak buahnya dua orang itu, Papan Popon juga cerita emang iya katanya. Itu real tuh fakta. Di air itu yang mereka dudukin, mereka jongkok di situ di kalinya tuh, ikan tuh ngumpul di situ Gus. Di titik itu doang ngumpul, banyak sekali ikan itu katanya. Kalau bahasanya itu udah nggak bisa ditangkap lah, nggak bakal bisa ini, kita udah nggak nafsu duluan liatnya. Itu ikan asli atau apa itu? Entah hal itu makan. Cuman mereka itu udah ngerasa semakin banyak ikan yang muncul tuh udah nggak mau
Gak usah dilanjut mancing, malah nggak jadi mancing. Ikan yang sebelumnya didapat pun nggak dibawa. Tapi mereka masih merenung di situ, belum mau pergi, masih nikmatin tarikan mungkin ya. Karena kan banyak banget ikan tuh kelihatan. Nah ternyata Mang Cik ini bisa ngeliat, matanya itu bisa ngeliat. Dia dari awal datang di tempat itu mancing, lemparin kail ya kan, dengan banyaknya ikan. Dia ngomong, oh iya, ya doang, ngasih tahu ke yang lain itu. enggak, oh iya, diem aja mancing. Si papan popon ini tadinya masih asik mancing, tiba-tiba berdua ini ngelihat perempuan sedang melambai-lambaikan tangan ke arah mereka. Sini, sini, sini. Diajak. Si papan popon ini lari tunggang langgang bos, menuju motor, naik motor. Situ kan jalan gak mulus katanya, batu kan, terjang semua, blok lari. Mang Ari ini kaget kan, dia tuh udah ada sedikit rasa pengen lari juga, tapi kata Mang Jack, Rik, tenang, gak usah lari, Tahan ya. ayo pulang deh, santai aja, santai. Ada gua di sini. Nah karena Mang Ari juga tahu kan temennya si Jack ini ngerti gitu kan. Ya udah pulanglah mereka santai. Santai pulang. Di situ ketemulah dengan si papan popon yang udah berkeringat, gemetar kan, pucat kan. Kalian ini kenapa, kata Mang Cik itu. Tadi katanya saya ngelihat perempuan, katanya mau ngajak kita, ya kita nggak mau katanya. Mana ada perempuan malam-malam jam 9 ke atas di tengah-tengah sawah. Ya kan, mana masih muda tuh perempuannya. Itu pun udah pertengahan antara kampung Zono ini arah laut gitu loh. Coba perempuan mana? Ya nggak ada. Ya kan, malam itu diajak katanya. Dan memang mereka kenapa saking takutnya tuh, cerita mistis daerah situ tuh, cerita mistisnya bukan tentang hal seperti itu banyak sekali. Ada yang nangkep ikan apa namanya, ikan gabus warna merah tiba-tiba meninggal gitu kan. Ada lagi yang nangkep ikan emas, padahal itu air laut, itu kan jarang sekali orang sana tuh menemukan ikan emas, tapi itu ikan emas warnanya kuning banget itu, gedenya tuh segede manusia. Ada juga gitu kan, sampai tapi nggak dibawa sama dia, sama orangnya, dilepasin lagi. Di situlah banyak kisah mistis, makanya dia tuh takut banget ketika melihat sosok perempuan yang ingin mengajak mereka berdua, sini sini, nggak mau kabur, tunggang langgang semua batu diterjang pakai motor, purat gitu. Ketemu, oh kamu lihat, kata Mang Jack itu. Iya, tuh saya ngeliat. Saya udah ngeliat dari awal katanya, cuman saya nggak mau ngasih tahu. Jadi kalau saya kasih tahu kalian pada kabur katanya. Kan saya pengen tahu katanya ini, katanya si getah Kilayu ini fungsi nggak? Ternyata ikan udah nggak wadahan, banyak banget. Terus kalian mana ikannya teh? Nggak dibawa. Ya yang kembali ke cerita yang tadi Gus. Ketika ada yang lihat ikan gede banget nggak dibawa, ada ikan banyak nggak dibawa, takut duluan. Jadi udah menjadi kepercayaan orang sana ketika mencari ikan mendapatkan kejadian yang aneh. Contohnya dapat ikan gede banget, dapat ikan gabus warna merah entah warna kuning gitu kan, ataupun dapatkan ikan tiba-tiba banyak ikan jumlahnya, itu nggak mau ngambil. Sekalinya normal pun mereka misalnya dapat gabus nih, ngambil rumah itu nggak langsung dimasak. Ya apa ini? Gabus ini kayak orang didiamin dulu di ember, ditutupin, nunggu 3 hari, kalau nggak hilang ya baru dimasak. Asliannya gitu ya? Dia itu makhluk ini bukan dulu. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita taruh dulu selama nunggu berapa hari gitu kan, ntar dia tuh datengin mungkin lewat mimpi, minta dilepasin gitu kan. Kalau kita nyampe rumah langsung dimasak kan, nah itu bahaya katanya, percaya orang sana seperti itu. Makanya didiamkan di dalam ember, ditutup. Mungkin ada yang datang lewat mimpi atau apa kan. Gabusnya kan gede-gede di sana, didiamin dulu. Nah, kalau serasa nggak ada mimpi, nggak ada kejadian aneh, ya udah dimasak gitu. Nah setelah mereka berbincang, ya kembali lagi ke cerita tadi, ke topik awal, ketemu perempuan katanya kabur, ditanya semua, sepakatlah pulang katanya. Pulanglah mereka berempat ini.
ngobrol lah Mang Ari dengan Mang Jack gini nggak tahu apa yang mereka obrolin. Temen gue juga nggak tahu ya kisah lengkapnya apa lagi. Tapi setelah kejadian tersebut Gus, si Mang Ari ini seakan mendapatkan rezeki nomplok dari barang itu. iya, karena kan si Papan Popon tahu kesaktiannya kan, ikan ngumpul semua ngeliat, Mang Ari ngeliat di situ. Itu getah Kilayu banyak yang ngincar, Pada mau dia. banyak yang mau, akhirnya bukan dijual segelondong itu loh, nggak dijual semua, dipangkas-pangkas. Makin banyak keuntungannya. Dikit banget tuh dihargain, sedikit doang itu dihargain sama Mang Ari itu sekitar kalau nggak salah 300.000. Mahal juga. 2015 ya 300.000 lumayan gede ya. Jual loh. Ya udah sih sampai situ kisahnya. Ya. Menurut gue sih mungkin ya sedikit menarik gitu. Tertarik juga gue dengan cerita seperti itu ya. Apalagi ditambah dengan adanya barang bukti itu. Ya sih Gus, sudah cukup sampai situ. Baik penonton, ya cukup sampai situ cerita yang disampaikan oleh teman saya. Saya tidak menambahkan atau kalau kurang mungkin saya lupa ya. Tapi memang ceritanya seperti itu, real itu. Kisah nyata juga terjadi tahun 2015 yang dialami oleh keluarganya sendiri. Ya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berucap. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah mendukung kita dari awal. Dan untuk subscriber terbaru, saya sangat berterima kasih sekali. Tanpa kalian mungkin Agus akan bersedih. Capek ngedit, tapi nggak ada yang nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam akan menjelang Pagi.